Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa mengudara lagi. Seperti biasa, saya akan memberikan satu pemaparan singkat. Kemudian Anda yang ada di live chat Zoom boleh membahasnya dan boleh memberikan sanggahan, memberikan atau sharing pribadi. Tentu yang berhubungan dengan tema kita ya, jangan yang nggak berhubungan. Nah, pengajaran hari ini tentang heavens and saya ambil dari pengajaran saya tentang heavens and hell, surga dan neraka. Heavens-nya ada S-nya ya, karena itu jamak. Nah, pagi ini kita fokus mencermati satu bagian dari ajaran gereja karismatik tentang pendoa-pendoa syafaat yang sedikit-sedikit melihat, wah saya melihat ada roh perzinahan, saya melihat ada roh apa lagi, wah, roh ular tua, saya melihat ada bahasanya aneh-aneh yang lihat ada roh dusta, roh apa, dia bisa bisa kasih sebut nama satu-satu rohnya itu. Nah, apakah itu alkitabiah? Ya, semua pendoa-pendoa, kalau saya temui pendoa-pendoa syafaat karismatik yang fanatik ya, nanti dikit-dikit dia ngomong, oh aku lihat di belakang kamu itu ada roh ini roh itu roh apa segala macam. Dikit-dikit dia ngeliat jahat terus, dikit-dikit dia lihat roh jahat terus, sampai kita serem sendiri. Ada seorang pendoa syafaat yang saya kenal gitu ya, katanya orang pendoa syafaat ini sama saya baik ya, saya ada kenal banyak sekali pendoa syafaat. Nah, salah satunya ada satu yang udah tua ini senior. Ini kata orang saya sendiri bingung karena dia sama saya baik-baik saja. Orang ini selalu kalau misalnya ke rumah orang, lihat tuh di sudut rumah sana, di dekat atap rumahmu itu ada setan, ada kuntilanaknya lagi nongkrong di sana. Terus uh, tuh dia tengok lagi kemana, tuh lihat tuh di atas kendi itu tuh, waktu ngeceh kamu tuh setannya itu ketawa itu. Jadi kalau pokoknya masuk ke rumah siapa, nanti dia akan lihat bilang, ngasih tahu ada setan di situ. Nah, terus maka si punya rumah ini kan ketakutan. Ayo diusir toh katanya begitu, diusir. Ya terus ya kapan, aku sibuk sekali dia bilang gitu. Katanya orang-orang dibilang ini belaga sibuk orang ini. Ya saya nggak tahu itu benar apa enggak. Kalau sama saya orang ini baik ya, nggak pernah bilang roh ini roh itu. Tapi ini sibuk sekali dia bilang. Nanti akhirnya ya udah supaya nggak sibuk kapan, nah akhirnya didoakanlah rumah itu, terus dicipret-cipret minyak, disemprot-semprot ya, disemprot-semprot pakai cairan, pakai semacam liquid yang sakti itu, cairan sakti itu, semua atmosfernya kita bersihkan, kita sucikan dalam nama Yesus, sambil dia bidi 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 kayak fudu gitu ya, bidi wadah wadah wadah, lama-lama lawas ambiar ya, sandal lawas dia bilang gitu, semprot-semprot dah setannya udah pergi semua, dia bilang begitu. Terus makasih yang punya rumah ini kasih amplop sama dia, kasih uang, dan itu dibisniskan ya, dan itu dibisniskan oleh, oh itu bener ya, saya nggak itu yang saya dengar dari kata orang, dan semua orang komplain tentang itu. Tetapi orang ini kalau datang ke rumah saya nggak pernah lihat setan ini setan itu. Dia dalam masa-masa pemulihan saya, beliau selalu bilang, kamu kenapa? Saya bercerita cerita, oke kita doa sama-sama. Nggak dikit-dikit lihat roh ini lihat roh itu, enggak. Sama saya tuh baik. Makanya saya bingung dengan orang itu. Tapi saya pernah ketemu ada orang lain yang dikit-dikit, ini teman saya sendiri. Waktu saya ajak doa di rumah saya, Paul, aku ngeliat ada ini Paul, setan ini setan itu. Dia bilang gitu kan. Setannya seperti apa? Saya tanya. Oh setannya seperti ini, dia bilang. Loh, dalam hati saya bingung. Setan ini setan itu, kan kemarin sudah diusir sama si emak itu, sama si oma yang saya tadi cerita. Kok bisa datang lagi? Saya diam aja kan. Terus saya cerita sama si oma itu, masa sih salah salah lihat itu. Terus si oma itu datang ke rumah saya, bersih kok rumahmu, dia bilang bersih kok rumahmu, nggak ada setannya maksudnya. Jadi rumah saya itu dulu ada di Hook ya, ada di Hook, dan itu bekas rumah berhalanya
saya beli dari seorang penyembah berhala yang suka pergi dukun-dukun Gunung Kawi segala macam itu ya, sehingga dia simpan semua jimat-jimatnya di rumah itu ada ceritanya begitu. Nah, dalam masa-masa pemulihan itu saya pernah cerita, saya pernah mengalami masa-masa saya meninggalkan Tuhan. Ya, saya benar-benar menolak Tuhan. Saya belum jadi Islam, tapi hampir jadi Islam sampai saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tetapi dalam masa-masa pemulihan itu kami banyak bertengkar. Saya hampir bercerai dengan istri saya waktu itu ya. Dan itu panas sekali hawa di rumah itu, masuk rumah itu eh, rasanya nggak enak. Nah, kemudian kawan saya kan baik, itu sahabat saya dari kuliah ya. Nah, dia rajin mendoakan saya. Nah, dia bilang begitu ada setannya, tetapi yang pendoa syafaat yang senior ini bilang enggak, rumahmu bersih kok. Bingung kan, karena yang benar yang mana. Nah, ini saudara kalau ketemu pendoa syafaat, yang satu bilang ada setannya, yang lain bilang bersih. Nah, nanti saudara ketemuin aja ya pendoa syafaat ini sama ini. Nah, nanti mereka bisa berantem tuh. Nah, di satu gereja ada dua orang pendoa syafaat, dua-duanya ini senior. Yang satu punya kubu, ya ini punya kubu, punya pengikut. Yang satu punya kubu, sama-sama oma-oma, ya pendoa syafaat ini. Mereka punya kubu masing-masing, dan ketika yang satu ini dapat penglihatan A, nanti yang satu dapat penglihatan B. Lalu mereka hadap-hadapan begitu. Mereka hadap-hadapan. Yang benar yang mana nih? Setannya mana nih? Atau rohnya apa? Yang satu nubuatannya baik, yang satu nubuatannya jelek, itu dihadapin. Nah, ini jadi kubu tuh. Nah, saudaraku, itu yang mau kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita bahas, coba kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Saya udah saksikan. Sebelum saya screen. Jadi panjang ya. Tadi saya kasih asal muasal gereja supaya saudara nggak kaget, nggak blank. Nah, sekarang kita lihat. Inilah dunia yang kita hadapi. Pada kenyataannya, ketika saudara membaca Kejadian 1 ayat 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu di dalam bahasa aslinya itu Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Itu nggak lagi cerita langit dan bumi yang Anda pengerti ini, tapi sebenarnya kata hasyamayim dan haaretz itu juga berarti jasmani dan rohani. Hasyamayim itu hasyamayim. Langit adalah tahtaku, ya dalam Yesaya 66 itu ya. Langit adalah tahtaku. Apa maksudnya? Itu adalah dunia yang rohani. Bumi adalah tumpuan kakiku, haaretz. Apa maksudnya? Yesus menapakkan kakinya ke bumi, ya. Sama ketika Allah berjalan-jalan di dalam Taman Eden itu. Nah, itulah hasyamayim dan haaretz. Nah, hasyamayim dan haaretz ini adalah alam rohani dan jasmani. Coba kita lihat, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 3, Paulus pun dia dibawa ke langit ketiga, dan Alkitab tidak menyebutkan ada langit keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya seperti dalam Al-Quran. Kalau saudara tanya orang Islam, langit bukti ada 7 langit, nanti dia akan, orang-orang Islam itu akan menyajikan bukti kepada kita lapisan atmosfer, ionosfer, stratosfer, apalagi itu ya 7 lapis. Oh, berarti surgamu itu ada di atmosfer itu, di lapisan-lapisan atmosfer itu. Ngawur sekali itu ya para apologet Islam, kristolog Islam ini. Ya, kalau tanya coba 7 langit yang versi Islam itu, dia tunjukkan atmosfer, bukti bahwa Islam itu benar, ada 7 lapisan langit. Dia akan sebutkan lapisan-lapisan di atmosfer itu. Nah, itu beda dengan di dalam ajaran dalam Taurat dan di dalam Alkitab kita. Sama ya, yang saya ajarkan ini sama dengan yang di dalam Yudaisme juga. Kalau saudara tanya, langit itu ada berapa? Mereka semua kan bilang ada 3. Yang pertama adalah langit yang Anda lihat sekarang ini, yang banyak ada burung, awan gitu ya. Itu semua kalau saudara lihat Matius 6 ayat 26, burung di udara ya, Yesus berkata burung di udara dia pelihara. Nah, itu seperti itu, burung-burung di udara. Itu dari kata uranon, burung-burung yang ada di uranon, di Aves yang di uranon.
Ya, Uranon ini adalah langit, ya, langit yang sama dengan Shamayim. Shamayim sama. Nah, kalau saudara lihat di Kejadian 1 ayat 1, maka NRK, ya, eh, eh, disebutkan itu Tuhan menciptakan Uranon dan Geo. Nah, itu sama, jadi kata Uranon, ya. Nah, kalau saudara lihat nanti ada di luar atmosfer kita ada yang namanya universe. Nah, itu nih kalau saudara baca di dalam Kejadian 1 ayat 8 dan 15, itu adalah sebuah tempat space di mana ada matahari, bulan, bintang di sana. Ya, Tuhan waktu menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu taruh di universe. Ya, dan itu juga disebut Uranon juga. Nah, waktu Paulus melihat di 2 Korintus 12 ayat 3, aku melihat langit yang ketiga. Ada bahasa-bahasa yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Nah, langit yang ketiga ini disebut dengan Firdaus, paradiso, ya. Nah, paradiso atau Firdaus, sebenarnya kalau Firdaus itu kan bahasa Arab, ya. Kata paradiso atau Eden itu sama artinya, adalah taman. Nah, itulah yang kita lihat, ya, yang dilihat oleh Paulus, sorry. Jadi langit pertama dan kedua itulah, langit pertama adalah atmosfer yang saudara lihat, itu atmosfer. Langit pertama itu tempat burung dan awan-awan ada di sana, tapi ada langit kedua itu yang tempat matahari, bulan, bintang. Nah, kemudian ada langit ketiga. Nah, yang disebut langit ketiga inilah yang tempatnya para malaikat. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti para malaikat di sorga, para malaikat di Uranon, ya. Itu yang dikatakan para malaikat di Uranon. Inilah yang terjadi. Jadi ada langit pertama, kedua. Langit pertama, kedua adalah yang fisikali, yang sudah bisa sentuh, ya. Nah, langit pertama dan kedua. Langit ketiga itu adalah sesuatu yang celestial, yang transcendental, yang alam roh. Langit pertama, kedua adalah jasmani. Langit ketiga itu adalah yang alam roh. Ini Alkitab yang menuliskan seperti itu, ya. Membedakannya seperti itu. Jadi bukan kata saya.